besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam worship night pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah malam ini kita satukan hati bersama-sama. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita rindu bersama kembali untuk meninggikan Dia, menyembah Tuhan, memuji Dia dalam hadirat-Nya. Dan saya percaya dengan segenap hati kita datang kepada Dia, membawa setiap korban syukur dan penyembahan kita. Kita rasakan sungguh kuasa-Nya mengalir, memenuhi setiap hati kita, memulihkan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami ya Bapa. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami tahu ketika kami satukan hati menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, Allah kami Allah yang kudus, Allah kami Allah yang maha kuasa. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami sembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, sujud menyembah-Mu, sebab Engkau layak. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak sembah Tuhan. Mari angkat suara, puji Dia. Allah yang berkata, setiap kami Tuhan, kami ada di hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bawa persembahan pujian dan syukur kami. Ku datang Tuhan
hadiratmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah. Mari angkat tangan kita. Kuduslah Tuhan. Angkat hatimu dengan segenap hati, katakan, Kaulah kudus ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Allah semesta alam selama-lamanya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta
kami Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Selama-lamanya Allah yang bertahta, Engkau Allah yang berkuasa, yang kami sembah selamanya. Allah yang berkuasa, kudus, kudus. Oh, kudus Tuhan. Selamanya kami akan terus mengagungkan Engkau. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu. Tapa dahsyat, tapa mulia, tapa agungnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hati terus memuji. Setiap mulut mengaku Yesus Engkau Tuhan Allah. Dan setiap lutut akan terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Menikmati setiap bait kudus-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau,
katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduanku, datang menyembah, sujud di hadapan-Mu. Oh Yesusku, oh, ku sembah Kau, ku tinggikan hanya Engkau Yesus. Oh, di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu ku rasakan tenang, ku rasakan damai-Ku. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saat kami bersama dengan Engkau Tuhan, ada kedamaian, ada ketenangan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami gak mau berjalan sendiri tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Oh, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan,
Pegang tangan kami Tuhan, pimpin langkah kami, agar setiap kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Daud Sitohang. Umur saya 10 tahun lebih. Saya akan menceritakan tentang mujizat Tuhan terhadap Daud. Waktu beberapa tahun yang lalu, Daud pernah terkena penyakit DBD, tapi itu juga belum diketahui penyakit apa. Daud awalnya dibawa sama papa ke klinik gitu kan. Soalnya mama papa bilang cuma kayak panas sama demam doang. Dibawa ke klinik. Terus sampai di klinik dikasih obat penurun panas gitu. Terus pulangnya lagi, Daud belum panas-panasnya belum turun gitu. Masih di situ aja. Waktu itu juga kadang-kadang naik turun itu. Tapi tetap panas, turunnya kayak cuma sedikit saja gitu. Akhirnya mama papa bawa Daud ke rumah sakit. Di rumah sakit, Daud dirawat di sana. Cuma 5 hari atau 4 hari, Daud di situ panas Daud sudah menurun sekali, kayak udah nggak ada rasa panas. Tapi dokter datang bilang darah Daud sudah mengental. Jadi Daud itu harus dibawa ke ruang isolasi supaya dapat dikontrol dengan lebih baik sama suster. Daud itu sampai di ruang isolasi, Daud cuma 1 hari di sana. Terus Daud papa dipanggil, dibilang Daud harus dipindahkan ke ruang NICU soalnya trombosit Daud sudah menurun dan darah Daud sudah mengental. Daud kira kan papa lagi ngobrol sama dokternya gitu kan sampai lama. Jadi Daud kira biasa aja. Pas sampai tengah malam nungguin belum datang, di situ kayak udah mulai sedih, udah mulai panik gitu. Terus dia bilang ngomong sama Tuhan, berdoa, Tuhan semoga mama papa datang, Daud udah rindu banget. Terus nggak datang, di situ udah mulai nangis kenceng sampai mata Daud aja udah merah-merah gitu kan, sampai perih mau tutup mata aja. Pada saat itu memang anak saya sebelum masuk ke ruang NICU, saya dipanggil oleh dokter. Dokter mengatakan untuk tanda tangan di surat pernyataan bahwa tindakan nanti kepada anak saya kalau misalnya kenapa pihak rumah sakit memang tidak disalahkan seperti itu. Nah pada saat itu memang sebelum masuk ruang NICU juga anak saya darahnya memang udah beku, udah lemas. Nah pada saat itu juga saya udah campur nangis, sudah depan orang udah nangis lah seperti itu pada saat itu. Cuma saya yakin dan percaya pasti Tuhan tolong. Nah pada saat itu juga bersamaan teman-teman komsel juga, teman-teman dari gereja satu persatu masuk ruang NICU untuk mendoakan anak saya. Nah selang dua hari maksimal trombosit anak saya perlahan-lahan naik pada saat itu. Nah pada hari ketiga dikeluarkan dari ruang NICU, dimasukin ke ruangan biasa seperti itu. Di luar juga banyak ternyata teman komsel mama papa dan teman-teman dari gereja mama papa datang untuk mendoakan Daud. Dia doain Daud, terus dia bilang, Daud jangan sampai nangis terus, trombosit kamu harus naik. Udah dia pergi, terus Daud masih bilang, bertanya-tanya maksudnya apa ya, jangan nangis terus supaya trombosit kamu naik. Masih bingung, masih bertanya-tanya emang Daud sakit apa gitu. Terus malamnya itu puji Tuhan Daud dikeluarkan dari ruang NICU, terus Daud dipindahkan ke ruangan yang biasa. Di sana Daud cuma sebentar saja, nggak terlalu lama gitu. Dia cuma 2 minggu Daud di rumah sakit, Daud sudah dikeluarkan lagi. Daud sangat senang gara-gara Tuhan memberi Daud sangat banyak mujizat. Kok Daud juga tidak bisa menyangka Daud cuma bisa 3 hari di sana di ruang NICU. Daud juga sempat dengar waktu itu ada 2 anak kalau nggak salah. Dia itu udah lama banget sampai yang di samping Daud ada yang udah kritis gitu, udah kayak parah banget gitu. Katanya udah berminggu-minggu dia di sini sama 2 anak yang itu. Puji Tuhan atas perkenanan Tuhan, anak saya boleh sembuh. Ya apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Daud itu kayak bersyukur Daud bisa keluar dengan cuma 3 hari doang. Nah sekian dari saya, terima kasih. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Selama kami hidup, kami akan terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Selama kami ada, kami akan bermazmur hanya bagi-Mu Yesus Kristus.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, mari nyatakan lagi dengan segenap hati kita. Aku hendak Benar Tuhan, bernyanyi bagi kami mau bernyanyi bermazmur bagimu Tuhan selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi nyatakan, inilah yang ku renungkan. Benar Tuhan, ini yang kami renungkan setiap waktu dalam hidup kami. Nyanyian, pujian dan pengagungan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, oh haleluya. Hati kami terus akan bersuka cita, hati kami terus akan memuji Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah setiap kami. Tiada pernah berhenti, kami terus akan memuji-muji Engkau sepanjang hidup kami, selama kami ada Tuhan. Terpujilah namamu, tinggikanlah namamu selamanya. Allah yang kudus, Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam Worship Night pada kesempatan ini. Dan kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang mengenal Allah kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 tentang Allah yang Maha Hadir. Saudara, ketakutan, kesepian adalah problem yang sangat besar yang kita alami sebagai umat manusia. Kita takut kalau mengalami ketakutan. Kita merasa sendiri di dalam kesepian-kesepian. Kita merasa ditinggalkan. Dan karenanya kita butuh pihak lain. Dan hari ini kita mau belajar bahwa meskipun banyak orang meninggalkan kita, tidak ada orang yang menyertai kita, tidak ada orang yang bersama-sama dengan kita. Ada satu pribadi yang selalu hadir. Ada satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dialah Allah Sang Immanuel, Allah yang Maha Hadir. Maha Hadir atau omnipresent adalah sebuah sifat Allah yang berarti tidak ada satu tempat pun yang absen dari kehadirannya. Dia ada dimanapun, dia selalu ada dan dia tidak pernah tidak ada.
Saudara, omnipresent berarti bahwa dia lebih besar dari tempat dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh kedua pembatas tersebut. Kita bisa belajar di sini bahwa kalau kita percaya Tuhan Maha Hadir, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlalu membanggakan tempat. Suatu kali, Salomo pernah menyatakan kepada Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo menyadari bahwa bait suci yang megah yang berhasil dia bangun itu adalah tempat yang luar biasa. Tetapi dia tahu, dia sadar bahwa tempat itu tidak akan pernah bisa muat untuk mewadahi Tuhan, untuk menempatkan Tuhan di sana. Tuhan jauh lebih besar dari tempat itu. Tuhan yang menciptakan bahkan bumi, seluruh alam semesta ini. Dia hadir di segala tempat. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki kepribadian yang berbeda karena, di tempat ini ada Tuhan, di tempat ini tidak ada Tuhan. Dimanapun selalu ada hadirat Tuhan. Berikutnya, sikap yang perlu kita kembangkan adalah jangan merisaukan tempat. Kita mungkin merasa, tempat saya sederhana, gereja tempat saya beribadah berbakti, hanya terbuat dari papan, tidak layak, apakah Tuhan ada di sana atau tidak? Mari kita mengingat nubuatan di dalam Mika 5 ayat yang pertama. Di sana disebutkan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Betlehem Efrata, tempat yang kecil, tempat yang sederhana, tetapi justru dari sanalah seorang raja akan dilahirkan. Seorang pemimpin, seorang Mesias akan muncul. Jadi jangan terlalu mengagungkan tempat kalau tempat kita luar biasa megah. Jangan juga merasa minder dengan tempat kalau tempat kita adalah tempat yang sederhana atau mungkin dipandang orang sebagai tempat yang jelek. Mari kita melihat bahwa Allah adalah pribadi yang hadir dimanapun. Tidak perlu minder, tidak perlu risau kalau tempat yang kita miliki tidak layak di mata manusia. Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa pakai siapapun, apapun keadaannya. Kalau kita tahu bahwa Allah Maha Hadir, apa respon yang harus kita bangun? Yang pertama, kalau kita tahu, sadar, percaya bahwa Allah adalah pribadi yang Maha Hadir dimanapun, kapanpun, mari kita membangun relasi dengan Dia. Mari kita makin mengenal Dia. Mari kita membangun hubungan percaya dengan Dia. Sebagaimana yang dipesankan dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau ada jaminan bahwa Tuhan beserta kita kemanapun kita pergi, maka jangan merasa sendiri, jangan merasa ketakutan karena ada Allah di sana. Dan ketika Allah menyertai, ketika Allah hadir, ketika Allah selalu ada, tidak pernah tidak ada, bukan berarti kemudian kita harus acuh kepada Tuhan. Justru itulah kesempatan bagi setiap kita untuk mengenal Dia lebih dalam, bangun hubungan dengan Dia, berkomunikasi dengan Tuhan, bertanyalah kepadanya akan kehendak-Nya, mintalah supaya Dia menyatakan petunjuk-petunjuk arahan, kehendak-kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dia bukan Allah yang hanya jauh, besar, transenden, tak terhampiri. Tetapi Dia juga Allah yang mau dekat dan menghampiri kita, imanen, bahkan berdiam di dalam kita. Pada dasarnya, Dia pribadi yang senang bersekutu dengan ciptaannya. Itulah sebabnya kenapa ada rencana keselamatan. Itulah sebabnya kenapa Dia hadir di dalam Yesus Kristus. Dia rindu supaya kita, umat ciptaannya,
membangun relasi, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, respon yang kita ambil ketika kita tahu bahwa Allah Maha Hadir adalah jangan takut. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Suatu kali saya diajak oleh seorang famili yang berlatar belakang polisi untuk berkeliling kota Jakarta. Kami mengendarai mobil dan saya merasa bahwa tidak ada hari seaman hari itu. Karena yang mengemudikan mobil di samping saya adalah seorang polisi. Jadi saya tidak perlu takut ditilang, saya tidak perlu takut dihentikan, di stop. Saya tidak perlu lagi takut akan bahaya atau kejahatan yang ada di jalanan. Karena ada seorang yang menyertai saya dan dia adalah seorang polisi. Kalau dengan manusia yang punya titel, yang punya jabatan, yang mempunyai gelar, kita kemudian merasa aman, kita merasa tenang. Apalagi kalau kita sadar bahwa Allah yang Maha Hadir itulah yang menyertai setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar dengan berbagai macam kegoncangan di dalam hidup yang bisa saja melanda dan datang di dalam hidup kita. Masalah bisa saja silih berganti, tetapi kita tidak perlu takut karena ada janji Tuhan, penyertaannya, kehadirannya di dalam kehidupan kita. Saudara, dia tidak pernah meninggalkan kita seperti kata Ibrani 13 tadi. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Apa yang sedang saudara alami? Ketakutan seperti apa, kekhawatiran seperti apa yang sedang saudara alami? Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa dia tidak tinggalkan saudara. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan sedang merancangkan karya ajaib, karya mulia, mujizat yang besar yang akan saudara alami di dalam hidupmu. Karena itu jangan takut, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Terus melangkah karena kita disertai oleh Allah yang Maha Hadir. Yang ketiga yang kita perlu responi kalau kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang Maha Hadir adalah hormati hadiratnya. Kita bisa melihat sebuah contoh dari sikap orang percaya yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu adalah contoh orang yang tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan yang hadir. Sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan, mempersembahkan api asing. Dan karena itu konsekuensi yang berat, hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan mereka. Sudah kita sering mendengar orang-orang yang mencari hadirat Tuhan. Tuhan hadirlah, Tuhan datanglah. Sadarkah saudara bahwa Allah yang Maha Hadir adalah pribadi yang selalu ada, tidak pernah tidak ada, dan akan terus-menerus ada dimanapun pada saat yang seperti apapun. Saya rasa kita tidak perlu menghabiskan waktu kita untuk mengundang hadiratnya. Yang perlu kita lakukan adalah yakin, percaya bahwa Allah sudah hadir, bahwa Dia selalu ada. Dan yang perlu kita lakukan adalah hormati hadirat Tuhan. Pada waktu kita ada di dalam ibadah komunal kita, ketika kita ada bersama-sama dengan tubuh Kristus, orang-orang percaya yang lain di dalam sebuah ibadah, tentu kita tidak mau kita menjadi orang-orang yang tidak menghargai hadirat Tuhan. Nggak percaya, nggak yakin kalau Tuhan sudah hadir. Mari kita kembangkan sikap hormat akan Tuhan. Bukan hanya pada soal kegiatan-kegiatan rohani saja. Bukan pada kegiatan-kegiatan ibadah saja. Tetapi pada dasarnya
seluruh hidup kita adalah hal-hal yang bernilai rohani. Kalau kita landasi, kita dasari pada keyakinan akan hadirat Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon dengan benar Allah yang maha hadir. Bagaimana Daud nggak bisa lari kemana-mana, dimanapun selalu ada Tuhan. Dia mau menyembunyikan diri dari Tuhan, nggak bisa, karena Tuhan maha hadir, Tuhan selalu ada. Mari kita responi dengan benar, bangun hubungan yang makin hari makin intim dengan Dia. Hormati hadiratnya, dan jangan takut menghadapi persoalan, pergumulan, problem di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang maha hadir akan menyertai kita dan menyatakan berkat pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan tidak jauh dari kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya ada di samping kanan, muka belakang, atas bawah. Tapi Engkau adalah Allah yang ada di dalam hidup kami. Immanuel, menyertai kami senantiasa. Karena itu kami tidak takut ya Tuhan, menghadapi pergumulan apapun, menghadapi persoalan apapun. Kami mau menguatkan iman kami mau memperteguh kepercayaan kami, bahwa Engkau adalah pribadi yang maha hadir, selalu menyertai kami. Kami mau menghormati Engkau yang hadir dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah yang sejati kepadamu. Kalau ada di antara kami yang sedang mengikuti worship night ini dan mengalami beban, pergumulan, persoalan, apapun itu, kami percaya Tuhan sedang meneguhkan kami dengan hadirat-Mu, menguatkan kami, memberikan kami kemampuan untuk terus melangkah menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Dan pada akhirnya kami akan mengalami kemenangan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan menguatkan kami dengan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tetap menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Tuhan memberkati.